satu titik itu minimal 10 juta Bang. Dan tim kan? Tim, betul. Tim kan, kita harus biayai itu Betul. semua ya. Termasuk tim survei. Bang, di titik akhir saya itu survei saya paling tinggi Bang. Seminggu sebelum pencoblosan. Nah itu yang buat saya juga nggak percaya kenapa saya bisa kalah. Berapa digit sih keluar? Aduh, Bisik-bisik aja. puluhan lah Bang. Puluhan ya. Puluhan. Hilang seketika. Meninggalkan cerita luka. Harusnya target suaranya misalnya satu kecamatan itu misalnya yang dulu kami bisa dapat misalnya 8.000 berkurang jadi 2.000, itu ada Bang. Banyak. Tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa halangan lah yang membuat tim tidak bekerja maksimal. Dan saya mengakui Bang, diri saya waktu pilkada memang tidak memimpin secara full tentang strategi dibanding di pileg. Di pileg saya nggak terlalu banyak turun, tapi tim saya ngatur semua. Tim jalan ya. Tim jalan. Tim jalan. Ada yang 2 kaki nggak? Ya pasti. Oh ada ya? Ada lah. Ada. Zaman Nabi Muhammad ya ada pengkhianat, apalagi kita Bang. Ada ya seperti itu ya? Ada Bang. Ada ya? Ada. Dan saya ingatlah orang-orangnya. Ingat ya? Ingat. Untuk bangkit terkadang kita harus jatuh. Ada pepatah mengatakan bahwa sudah jatuh tertimpa tangga pula. Barangkali itu yang tepat saya katakan terhadap sahabat saya yang saya ingin ajak berbincang saat ini. Bagaimana mungkin karena harus meninggalkan kursi empuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti pilkada di Kabupaten Kapuas, dan akhirnya pun tumbang. Tapi dengan tumbangnya mengikuti pilkada di Kabupaten Kapuas, dia mampu bangkit lagi dan semakin kreatif. Dan saat ini dia memimpin KNP Provinsi Kalimantan Tengah untuk yang kedua kalinya kalau tidak salah. Selamat datang Bung Alfian Mawardi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini manggilnya Abang, kalau di luar namanya Pak. Karena KNPI dibawakan di diaspora. Santai saja. Sehat? Sehat alhamdulillah. Selain di KNPI Bang, saya juga sekretaris umum di Sekjen di HIPMI Provinsi Kalimantan Tengah. HIPMI Kalimantan Tengah. Himpunan Pengusaha Muda. Untuk kedua kalinya juga. Untuk kedua kalinya. Kalau KNPI kan baru dilantik beberapa bulan yang lalu kan? Iya, betul. Gimana memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia yang begitu besar dan sudah organisasi tua juga sudah begitu ya, melihat fenomena anak muda sekarang? Alhamdulillah kemarin baru terpilih, dilantik mungkin beberapa bulan yang lalu Bang. Sebenarnya pengen 1 periode aja Bang, pengen 1 periode, tapi kemarin kan kita di akhir masa kepemimpinan saya kemarin, kita menggelar acara Rapimpurnas, Rapat Pimpinan Paripurna Nasional. Untuk dalam sejarah yang bisa saya katakan di Pulau Kalimantan, baru Kalteng, Kalimantan Tengah yang jadi tuan rumah yang di luar Jakarta. Nah setelah mengadakan Rapimpurnas, banyak permintaan Bang, terutama dari ketua-ketua DPD kabupaten kota yang meminta saya lagi untuk maju. Lalu juga mungkin saya juga melihat memang banyak program-program saya yang belum 100% jalan di periode pertama. Makanya karena di periode pertama sibuk dengan urusan politik, nah mungkin di periode kedua ini saya abdikan dengan 100%. Saya di KNPI dan saya bersyukur Bang, kemarin menangnya aklamasi. Ya, semua syarat kan harus syarat itu cuma 1 rekomendasi dari KNPI Kabupaten Kota dan
kurang lebih 10 OKP nasional. Cuma saya kemarin dapat 14 ya Bang. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Rumit tidak mengelola organisasi KNPI itu? Kalau dikata rumit, pasti rumit Bang, karena di KNP ini kan rumah besarnya organisasi kepemudaan. Termasuk di situ ada Cipayung, kepartaian, lalu juga keagamaan seperti Banom NU, Muhammadiyah. Menyatukan kepala kita sama istri aja pasti susah Bang. Betul. Apalagi ini ada 123 OKP Bang yang berhimpun di sana. Sekalimantan Tengah itu. Sekalimantan Tengah. Tapi kita nikmatin lah Bang. Saya cuma menjalankan KNPI ini berdasarkan asas kepentingan untuk kepemudaan di Kalimantan Tengah dan pesan Pak Gubernur bahwa mari jadikan KNPI ini rumah besarnya pemuda-pemuda yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau masa baktinya 4 tahun atau 5 tahun? 3 tahun Bang. 3 tahun ya? 3 tahun. Pendek sekali ya? Pendek sekali Bang. Artinya bisa jadi program satu periode nggak bisa tuntas Iya, gitu ya. Bang. Harus nyambung gitu ya. Siap. 3 periode berarti berakhir tahun 2028 Bang. pilkada tahun berapa? Pilkada masih 2031 kan? 2030. Masih lama. Siap maju lagi. Waduh, kalau kita katakan mau maju Bang, sebenarnya kapok. Hasrat untuk maju pilkada lagi belum ada Bang. Iya. Oke lah. Semua orang tahu bahwa Muhammad Alfian Muwardi menakodai kapal besar KNPI, itu udah tahu. Nah, cerita lain terkait Ya. Di samping itu. Oke. Pertimbangan apa dulu maju? Kan sudah terpilih di pileg. Oke. Malah ninggalin gitu kan. Ini perlu saya klarifikasi dulu Bang. Saya terpilih sebagai anggota DPRD provinsi itu di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, lalu saya mundur, itu belum dapat rekom untuk maju pilkada Bang saat itu. Mundur sebagai anggota dewan. Mundur sebelum dapat rekom. Belum dapat rekom. Dan itu memang saya ada wacana memang mau maju, tapi belum dapat rekom apa-apa. Kenapa saya waktu itu Bang langsung otomatis mundur aja? Karena waktu itu mohon maaf, partai PDIP itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu tidak merekom Pak Agus Tiar Sabran, yang notabene Pak Agus Tiar Sabran itu maju sebagai calon gubernur juga. Iya. Saya cuma berpikir saat itu singkat Bang, bahwa saya nggak mungkin mengkhianati orang yang sudah membesarkan saya. Betul. Itu pertama. Maju pilkada pun akhirnya maju itu sebenarnya jujur itu ada jiwa adrenalin aja Bang. Untuk maju karena dorongan waktu itu dari konstituen juga. Yang kedua karena saya penasaran untuk maju. Tapi ya beginilah jalannya Bang. Itu pertama kali ya mau maju ya di pilkada ya, pertama kali. Dan satu sih Bang, mohon maaf saya potong. Saya maju pilkada itu sebenarnya niatnya untuk menyelesaikan program-programnya dari Pak Muwardi, abah saya. Nah itu yang paling terutama Batanjungnya dan perusahaan prusda-prusdanya seperti air minum dan Batanjung itu kan dari eranya Pak Teras dulu tuh wacananya kan. Iya, dan waktu zaman beliau bangun itu pabrik pupuk dan sejalan dengan food estate-nya Pak Prabowo waktu yang sekarang seperti itu. Jadi niat utamanya itu sebetulnya. Iya. Jadi banyak program yang dicanangkan oleh Pak Muwardi dulu belum terlaksana dengan baik. Di samping bisikan-bisikan kekuatan apa lagi yang mendorong sehingga nekatnya maju. Karena mohon maaf, terkadang bisikan-bisikan manis ini angin surga sebetulnya. Betul. Angin surga. Maju banyak nih. Iya. Ya namanya mungkin Bang ya, itu Tuhan mungkin mau mengajarkan saya bagaimana untuk mengerem suatu ambisi atau kemauan dan juga ngegas suatu kemauan gitu Bang. Jadi saya di situ memang belajar banyak tentang wisdom kita. Artinya wisdom itu kita berpikir secara wisdom itu seperti apa ya? Intinya tuh kita berpikir secara jernih lah Bang. Apa risiko maju seperti apa?
risiko tidak maju seperti apa waktu Tapi itu. sudah terpikirkan konsekuensinya. Ini kan bukan siap menang, tetapi juga siap kalah kan. Nah, tapi bayangannya saya itu menang gitu ya. Waktu itu bayangnya menang bang. Mhm. Bayangannya menang, tapi kan bukan tidak cukup dengan tekad saja kan. Iya. Finansial iya, Iya. strategi iya, Iya. gitu kan. Nah kalau melihat di Kapuas, tentu belajar dari Abah dulu kan Iya. strateginya. Apakah berbeda polanya? Sangat berbeda jauh bang. Jadi gini bang, ada beberapa saat Abah maju dan saya maju itu ada yang basis beliau intinya itu bisa menang tanpa banyak kalah. Tapi di zaman saya harus banyak hal itu yang menjadi faktor utamanya. Kita tidak usah pungkiri bang, banyak money politik yang beredar di pilkada gitu kan. Cuma saya sendiri beranggapan mungkin ini pembelajaran saya, pembelajaran dari Tuhan. Jadi itu pelajaran bagi saya lah bang. Bagaimana saya selanjutnya memikirkan langkah-langkah saya. Karena waktu itu pikiran cuma menang bang. Saya nggak mungkin kalah. Karena saya pede kan. Waktu itu saya kalau tidak salah di Kapuas itu dapat suara itu 23 ribuan bang. 23.000. Jadi kalau secara kepartaian saya nomor 2 bang, di bawah Pak Wiyatno memang. Nah, ya mungkin jiwa saya masih jiwa muda, jadi saya berpikir nggak ada kata kalah. Saya tidak pernah menyiapkan konsekuensi untuk kalah. Sekarang tapi saya mikir bahwa ini ada pelajaran dari Tuhan. Kalau dulu bang waktu habis kalah itu 3 bulan kayak orang gila bang saya. Tapi nggak nabrak tembok ya. Nggak nabrak tembok, cuma lihat video waktu kampanye nangis. Lihat video waktu kampanye nangis. Dan itu waktu itu bang, waktu kita pelantikan KNPI, kan ada video yang trailer saya waktu memimpin KNPI. Pak Gup itu sebelum ngomong di atas panggung, dia ngomong sama saya, Yan, video kamu yang kalau bahasa Banjar tuh yang teungut menangis tuh mana aja ya? Seperti itu bang. Benar-benar nangis. Nangis bang, nangis dan nyesal. Apa yang dilakukan begitu pertama kali penghitungan suara tahu kalah? Pertama kali waktu kalah bang, malam itu kalah, saya langsung balik ke Palangkaraya bertemu Pak Gustiar. Waktu itu ya merinding nih bang, dia memberi saya motivasi untuk sabar ya, sabar. Tapi waktu itu memang kita lagi melihat perhitungannya Pak Gubernur juga nih. Ada secerca harapan juga, bukan secerca harapan, memang menang beliau kan. Nah, jadi itu sih bang, saya nggak percaya lah bang. Basis kantong suara saya waktu itu menang, dan memang saya datengin. Saya itu datang kurang lebih hampir 200 titik bang. Dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan itu maraton itu ya. Maraton, dan program saya kan sejalan dengan Pak Gustiar. Nah, jadi saya cuma pikir kenapa bisa kalah gitu bang. Kosong bang. Dan saya tuh nggak bisa mikir apa-apa lagi. Bukan yang kalau kita kan misalnya saya orang pebisnis bang, kalah misalnya rugi di satu pekerjaan, saya masih bisa mikir bang, ini kenapa rugi. Biasa ya. Ini bang nggak benar-benar nggak bisa mikir bang, cuma diem nangis. Saya sabar-sabarnya Pak Gustiar, tapi waktu pulang ke rumah nangis lagi bang. Jadi benar-benar strategi itu tidak jalan atau gimana ya? Atau memang polanya berubah sama sekali? Ada beberapa hal bang yang sebenarnya intinya masyarakat kita semua tahu lah, lumrah lah kita jalankan. Yang saat saya jalankan di pileg tidak jalan di pilkada. Seperti itu. Salah satunya bang, di pilkada saya punya kekuatan finansial sendiri. Di pileg kekuatan finansial saya sudah berkurang. Nah, seperti itu bang. Iya, karena dekat kan waktunya ya. Wih, dekat sekali bang. Kalau istri saya bilang bang, makanya hidup itu dipikir dulu katanya. Seperti itu terus dia kasih tahu saya. Biaya terbesar pilkada apa sih? Biaya terbesar pilkada ini bang, cetak spanduk, APK lah bang. APK. Kaos dan sebagainya, dan kunjungan bang. Kunjungan itu ya. Oh itu besar bang. Satu titik itu minimal 10 juta bang. Dan tim kan. Tim, betul. Tim kan, kita harus biayai itu betul. Semua ya. Termasuk tim survei.
Survei juga perlu ya. Survei perlu bang. Bang di titik akhir saya itu survei saya paling tinggi bang. Hmm. Seminggu sebelum pencoblosan. Nah itu yang buat saya juga nggak percaya. Kenapa saya bisa kalah? Mhm. Berapa digit sih keluar? Aduh, Bisik-bisik aja. puluhan lah bang. Puluhan ya. Puluhan. Aduh, itu hilang seketika ya. Hilang seketika bang. Pekerjaan selama 5 tahun yang saya bangun. Nggak bang. Saya kan di karir di Sinarmas tuh hampir 11 tahun. Hmm. Sinarmas terus ikut Pak Gubernur. Hilang seketika. Hmm. Meninggalkan cerita luka. Gimana cara membangkitkan kembali energi baru lagi sehingga bisa bangkit? Berapa bulan atau berapa lama Saya sih bang memulihkan itu tuh? ini bang cerita nyata bang. Dulu 3 bulan awal itu bang. Saya kan kalau pulang kebetulan kan istri dan anak kan tinggal di Banjarbaru bang. Mhm. Orang tua rumah di Kapuas. Jadi saya kalau balik bang dari Palangkaraya ke Banjar, saya mintanya malam. Kenapa? Karena biar nggak lihat Kapuas bang. Itu trauma ya. Trauma satu. Apalagi lihat tugu itu ya. Iya bang. Lihat tugu itu. Tugu bundaran itu bang. Nah saya itu pemulihan tuh selama 3 bulan bang. 3 bulan hampir 4 bulan. Tapi setelah pemilihan itu saya memang sering ke Jakarta ikut Pak Gubernur. Waktu itu kan sedang ingin digugat orang di MK waktu itu. Nah saya memang salut dengan Pak Gubernur itu bang. Saya tuh bisa diam gitu bang, makan nih diam, ngelamun sampai Blank ya. Iya Pak Gubernur tuh bilang jangan ngelamun gitu dia. Memang beliau nggak pernah yang ngasih motivasi yang manis, yang pahit dikasih. Itu pertama bang. Itu kedua bang. Ketiga, saya cuma mikir gini bang. Ini kalau saya seperti ini terus, misalnya kan saya tahu ada beberapa orang yang maju pilkada setahun baru bisa ketemu orang. Saya dulu bang 3 bulan tuh juga malu ketemu orang. Mungkin ketemu Bang Agus ya nggak pernah saya waktu 3 bulan itu. Cuma waktu itu saya mikir gini, kalau saya tetap terpuruk nih, nggak jadi apa-apa. Betul. Tapi dan kalau saya tetap nggak nggak berusaha dan memulihkan pijakan kaki saya, ya hutang-hutang pun nggak kebayar. Seperti Nah gimana peran keluarga, istri, abah dalam keadaan seperti itu? terutama istri sih, keluarga sih. Kayak istri sih yang Tapi bukan nongkrong terus ya? Enggak. Ya menyalahkan di awal-awal ya dong. Cuma di akhir ya dia bilang ini kan pilihanmu. Kalau misalnya kamu saya larang juga pasti penasaran kata dia. Saya orangnya tuh penasaran bang kalau nggak nyoba. Karena pikiran saya gini bang, kalau kita nggak nyoba itu pasti gagal. Tapi kalau nyoba ada kemungkinan gagal dan berhasil. Tapi kan pelajaran berharga udah tahu kan. Iya. Nah, tapi mungkin pilkada berikutnya polanya bisa berubah lagi. Gitu. Seberapa besar kontribusi peran memimpin organisasi itu dibawa mencoba ke pilkada gitu, ada manfaat banyaknya? Saya banyak manfaat bang. Salah satunya saat saya debat itu. Saya terasa karena kita memimpin aktivis-aktivis ini kan. Jadi berdebat maupun menyampaikan pendapat itu bisa tertata rapi. Saya sebelum masuk KNP tidak sebagus ini ngomong. Itu, kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua, organisasi ini banyak memberikan saya pelajaran menghadapi macam-macam manusia itu seperti apa. Memang tidak bisa diterapkan semua karena para aktivis ini pintar bang. Dan kalau di masyarakat kan kita tahu bang, tidak semua orang pintar. Cuma bagaimana saya memanage diri saya untuk menghadapi masyarakat, luar biasa terbantu sih. Nah terkait money politik ya, kalau Bung Alpian melihat suatu saat adakah ketika itu bisa betul-betul hilang gitu ya money politik itu? Itu tergantung masyarakat lagi bang. Kalau masyarakatnya mau berubah ya bisa. Tapi saya fair-fairan aja. Money politik emang ada. Memang ada. Saya kasih tahu aja. Ada keluarga nih. Nanya ke saya waktu
pilkada, Pak, Pak Alfian, adakah buat keluarga untuk ongkos bensin aja? Itu ada bang, Itu benar-benar ada ya. terjadi itu ini. Padahal Itu keluarga itu ya. keluarga, itu keluarga bang. Dan saya pikir kalau saya jadi pun pasti mereka saya perhatikan gitu. Iya. Dan saya sering datang bang, bukan tiap tahun, tiap bulan datang ngunjungin mereka. Tetap ditanya seperti itu. Mhm. Itu fenomena yang tidak bisa dihilangkan sih. Sangat susah kayaknya. Kalau misalnya masyarakatnya sendiri tidak sadar bahwa dengan banyaknya kos. Jadi gini bang, saya tuh pimpinan organisasi. Hmm. Saya mungkin bisa dicek pemirsa lah di debat itu. Saya tanpa teks ngomong tuh. Iya. Dan ngomong saya itu to the point. Antara apa yang mau saya kerjakan, hasilnya ini loh. Itu Mhm. lebih mudah dimengerti. Cuma ya tetap kalah. Iya, iya, iya. Bagaimana hubungan dengan rival-rival politik saat itu? Yang saat ini. Saat ini dengan Pak Wiyatno sangat luar biasa baik. Mhm. Karena waktu saya bertemu beliau saat saya mengajukan gugatan di MK, sempat ngajuin gugatan, dia ngomong bahwa kita bangunlah Kapuas sama-sama. Dan alhamdulillah hubungan saya sama Pak Wiyatno dan Pak Wakilnya Pak Dodo itu sangat baik. Dan beliau sering meluangkan waktunya bang kalau saya mau mau menghadap dan sebagainya. Dan pernah suatu ketika saya bilang sama Pak Wiyatno bahwa abang kenapa nggak kayak dari kemarin kayak gini, kita kan satu partai. Kalau satu partai seperti ini saya nggak maju, saya bilang. Tapi kata beliau ya itulah namanya juga jalan takdir kan. Seperti itu bang. Salah satu kekalahan Bung Alfian barangkali di samping entah strategi atau momentum yang tidak tepat, karena saya melihatnya ada 1, 2, 3, 5 pasang gitu ya. Seandainya 4 pasang, salah satu itu tidak ada misalnya. Saya pede kalau seandainya ada salah satu yang tidak maju. Jadi iya, di antara 1, 2, 3 itu ya bang ya. Jadi ya. Saya nggak ngomong 4-5-nya, 1, 2, 3-nya aja. Karena itu juga bang, harusnya saya dari awal tuh melihat itu. Karena di survei itu sudah kelihatan bang di awal. Bahwa kalau salah satu dari kami tidak maju, akan menang. Tapi kalau dua-duanya maju, pecah. Seperti itu. Dan ya namanya, kalau kata istri sih bang, sekali lagi, kamu tuh kalau dilarang, pasti penasaran, tetap maju kamu katanya. Tapi kalau nggak dicoba atau tidak dimulai, kita tidak tahu seluk-beluknya kan? Betul bang. Bagaimana strategi memilih tim sukses? Wah, ini ada nggak yang bias? Ya pastilah bang. Pasti ada ya. Pasti yang harusnya target suaranya misalnya satu kecamatan itu misalnya yang dulu kami bisa dapat misalnya 8.000 berkurang jadi 2.000, itu ada bang. Banyak. Cuma kan namanya sudah kita percayakan, ya udah berarti kan memang sampai di situ saja. Kan tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa halangan lah yang membuat tim tidak bekerja maksimal. Dan saya mengakui bang, diri saya waktu pilkada memang tidak memimpin secara full tentang strategi dibanding di pileg. Karena di pileg bang, kita tidak perlu turun ke lapangan bang. Pikir saya di pilkada saya harus turun terus. Karena kalau turun terus, saya pikir elektabilitas saya juga bagus. Walaupun diserang Fajar gitu kan. Nah, di pileg saya nggak terlalu banyak turun, tapi tim saya ngatur semua. Tim jalan ya. Tim jalan. Ada yang 2 kaki nggak? Ya pasti. Oh ada ya? Ada lah. Ada. Zaman Nabi Muhammad ya ada pengkhianat, apalagi kita bang. Ada ya seperti itu ya? Ada bang. Ada ya? Ada. Dan saya ingatlah orang-orangnya. Ingat ya? Ingat. Tapi saya maafkan lah bang. Maafkan, lupakanlah itu. Udah lewat ya, gitu ya. Iya. Bangkit dari itu, tumbangnya di pilkada tentu tidak mudah. Ya. Seperti yang Bu Alfian katakan tadi bahwa rasanya ketemu orang aja susah. Ya. Melewati ke Banjarmasin juga kalau lihat Kapuas ada trauma dikit gitu ya. Ya betul. Sampai segitunya. Kalau melihat di berita-berita sering kita baca di media sosial ya, apa benar ada pemikiran sampai sebegitunya? Artinya kadang-kadang ada orang berpikir sampai mau bunuh diri gitu. Oh,
Itu ada Bang. Saya tuh berpikir gini loh Bang. Sampai pernah berpikir, ngapain sih saya hidup nih? Ya gini Bang. Tapi jangan apa namanya diartikan ini ya. Ini harus Hmm. diartikan secara luas. Saya berpikir segini, Tuhan itu meminta kita berdoa maka akan kau Mm-mm. kabulkan kan. Mm-mm. Dan doa ibu itu menembus langit, doa istri pun Betul. menembus langit. Itu semua istri dan semua istri. Ibu, Bisnis satu aja istri kan. satu, nggak boleh banyak-banyak. Eh, Istri, terus ibu saya dan semua keluarga saya berdoa. Nah di situ Iya. saya sampai bertanya, kok gini banget sih hidup saya? Saya pernah ngalamin kekalahan juga dulu bang, waktu abah saya kalah dulu kan. Iya. Saya tuh ngalamin karena saya lulus kuliah ikut abah waktu itu kan langsung. Nah jadi saya pikir kok saya yang udah setelah terpuruk zaman Pak Muwardi kalah, saya bekerja di perusahaan, membangun karir, kenal dengan Pak Agus Tiar, membangun politik dan Hmm. Hmm. sebagainya. Tiba-tiba sudah di atas sedikit jatuh lagi. Abang Iya, iya, berpikir iya. nggak ada gunanya lah hidup nih bang. Seperti itu bang. Bisa sempat seperti itu ya. Sempat, tapi saya di satu titik ada namanya saya lihat di TikTok tuh eh ada ceramah yang bilang Hmm. eh Tuhan itu intinya meruntuhkan gunung aja bisa, Ya. menyangga langit tanpa tiang pun bisa. Hmm. Masa kamu masih ragu dengan Iya, iya. keagungan dia? Seperti itu. Diterpa kekalahan, eh, apakah Bung Alfian sepakat? Ada yang mengatakan bahwa politik itu jahat. eh saya masih berkeyakinan Bang bahwa eh orang baik harus ikut politik. Karena Bagaimana? apa? Kalau, Karena kalau orang baik itu tidak ikut politik, Mhm. maka orang jahatlah yang semua di sana. Saya kenal bang beberapa orang baik termasuk Pak Gubernur kita. Kenapa saya ikut dia Iya, lama iya. dan sebagainya. Bagaimana beliau mengajarkan saya tentang politik. Karena Ingat kalau dengan, kalau dikuasai orang yang tidak baik, berarti produk-produknya bakal iya bang. pasti tidak baik juga. Dan memang bang, kalau saya waktu apa namanya kalah pilkada, ya mikirnya juga sama bang. Politik ini emang jahat banget. Dan istri saya juga ngomong bang, politik jahat. Saya membangun tuh 4 tahun bang. Hmm. 4 tahun saya turun ke Kapuas itu bukan ujuk-ujuk datang gitu loh. Dan banyak yang karena saya ketua KNPI dan dulu dekat juga apa namanya dekat provinsi kan banyak bantuan-bantuan yang kita salurkan ke Kapuas Mhm. lewat programnya Pak Gubernur dan sebagainya semua hilang begitu aja bang. Jadi 4 tahun ya jalannya. 4 tahun Jalan terus rutin turun ke sana turun ya. tiap minggu bang turunnya bang. Dan itu duit semua ya. Duit semua bang, Paling tidak ongkos kan. ongkos bang. Kalau di Kapuas isu SARA ada, Isu SARA ada tapi nggak tidak, nggak berlaku, nggak jalan ya. nggak jalan. Yang jalan money politik Money politik ya. dan Hampir semua ya. keefektifan tim bang. Hmm. Tuh, kita banyak duit tapi nggak efektif, tim juga nggak bisa. Berarti sangat menentukan tim itu. Menentukan bang. Harus ada layernya bang, layer 1, 2, 3. Nah itu yang kemarin nggak sempat kebentuk. Karena saya kan fokus untuk turun ke titik bang. Bayangkan bang, satu hari bisa 3 sampai 4 titik. Hmm. Seharusnya berlapis-lapis gitu ya. Berlapis-lapis bang. Begitu. Ngeri juga ya. Luar biasa bang. Di umur 36, pelajarannya banyak banget. Luar biasa. 36 sudah melampaui begitu banyak. Ya saya sebut ya cobaan musibah deh Ya. untuk pelajaran ke depannya. Nah, tadi di awal bilang agak kapok kalau ikut lagi. Atau pikiran saat ini kah atau nanti suatu saat bisa berubah dengan momentum yang berbeda? eh saya sih kalau saya lihat Bupati Kapuas sekarang luar biasa. Hmm. Saya pernah bilang sama Pak Bupati, kalau Bapak maju lagi, dan takut saya nggak akan maju. Itu pertama. Kedua, Bang, saya nggak mungkin juga bilang nggak mungkin maju Hmm. untuk yang periode misalnya setelah Pak Yapno 2 periode dan sebagainya. Cuma saya sekarang berpikir, Bang, yang saya pikirkan itu sekarang untuk memperbaiki lagi apa yang sudah saya buang, saya runtuhkan. Terutama yang kedua, saya pikir banyak
tempat-tempat lain untuk mengabdi untuk daerah ini, Bang. Ya. Dan apa namanya, untuk maju pilkada itu sebenarnya saya cuma berpikirnya itu bagaimana membangun daerah saya sih. Cuma mungkin takdirnya lain, dan kenapa penuh pertimbangan yang matang nanti itu karena saya agak kapok itu karena ya itu, Bang. 4 tahun saya jalani, Ya. saya apa, bukan ini ya, maksudnya banyak membantu orang dan sebagainya. Ada di basis yang saya sering bantu pun saya kalah. Di basis yang dibantu pun Iya. kalah gitu ya. Itu yang kocak menurut saya tuh. Ini Padahal rutin dibantu itu. rutin, Bang. Terus dibina, Dibina, dirawat, dirawat. siram. Saya tuh kalau dilihat tuh calon bupati yang paling aktif selama 4 tahun turun ke lapangan. Dan mungkin kalau titik itu mungkin 1000 lebih sudah saya datang. Di Kapuas tuh ya. Puas. Ya tapi bolehlah berpikir sekarang masih kapok gitu ya. Tapi terkadang politik ini ada momentum yang tidak diduga. Seperti Pak Salahuddin, Oh iya betul. kan nggak ada niat dulu Betul kan. betul. Ternyata kan momentumnya ada. Betul betul. Pas diambil jadi gitu Betul, ya. betul, Nah betul. siapa tahu. Tapi aman ya, Pak Wiratno barangkali maju lagi nanti. Saya sih dukung dia kalau 2 periode. Udah berarti. Karena saya lihat juga pembangunan juga bagus di zaman digas terus nih walaupun efisiensi anggaran kan. Mhm. Terus saya pikir lebih baik membangun jaringan, Bang, dan membangun bisnis saya kembali. Karena kalau kata apa namanya, kata orang tua saya, Bang, kalau kamu miskin, keluarga tuh nggak ada yang ngakuin. Tapi kalau kamu kaya, punya uang, semua tuh ngaku keluarga sama kamu. Seperti itu, Bang. Saya ngalamin, Bang. Pokoknya gak pernah di rekening itu ada cuma 8 juta duit. Saat saya terima Rekom Gerindra itu punya di rekening cuma 8 juta rupiah. Padahal pengen maju. Udah dapat Rekom tuh gak senyum, Bang. Senyum tapi kecut namanya aja. 8 juta rupiah jadi mau jadi bupati gimana aja. Tapi selalu ada jalan ya. Ada jalan waktu itu, Bang. Selalu ada jalan. Cuma kalau saya flashback lagi, kalau bisa ngulang, ya saya tetap mundur di partai, Mhm. tapi saya dukung Pak Gustiar jadi tim Ya, sesnya. jadi all out juga ya. Iya. Jadi pertimbangan waktu itu ya memang mundurnya itu karena Pak Agustian, gubernur kita sekarang tidak Ya. didukung Iya. oleh Tanel. Karena saya berpikir gini, Bang, saya kan dapilnya kan Kapuas Peluang Pisau. Kalau saya di DPR, pasti saya disuruh kampanye, Bang. Disuruh kampanye untuk paslon lain kan. Betul, betul. Saya cuma mikir betapa jahatnya saya Iya, ini. iya, iya. Kalau saya mempromosikan orang lain, waktu itu, Bang, mikirnya mempromosikan orang lain, sedangkan orang yang menjadikan saya seperti sekarang ini bertarung. Mm-mm. Seperti itu. Saya intinya nggak pernah bisa main 2 kaki, Bang. Intinya pada hati sih, Iya. komitmen, konsisten gitu ya. Nah, kalau kata istri saya tuh nggak cocok jadi politisi memang. Jadi apa? Hatinya terlalu baik katanya. Apakah politisi harus jahat? Tidak juga kan. Banyak politisi kita yang bagus Iya. gitu ya. Nah di KNPI kan barangkali organisasi masih sudah dikuasai, sudah dipahami dan sebagainya. Tentu akan berbuat lebih besar lagi. Ya. Melalui apa lagi? Kita itu, Bang, di tahun ini kan ada beberapa musda yang harus kita lakukan di kabupaten-kabupaten kewajiban kita. Lalu kita menghadapi namanya kongres KNPI, pemilihan ketua yang baru. Nah, terus untuk apa namanya yang saya berkomitmen dengan OKP. Ini ketua KNPI pusat Kongres di tahun ini nanti. Ya. Nah, komitmen saya kepada OKP pusat, OKP yang di bawah saya itu setiap bulan memang kita ada sharing lah, ngobrol apa yang bisa kita kita suarakan dengan Pak Gubernur. Alhamdulillah Pak Gubernur kan kemarin tanpa kita suarakan mengumpulkan para OKP untuk datang. Nah itu senang tuh para OKP seperti itu. Lalu kita jadi corongnya OKP untuk menyampaikan ke Dispora dan Pak Gubernur untuk kegiatan mereka itu, Bang. Di situasi efisiensi anggaran ya sebenarnya semua harus paham lah. Harus paham, tidak mungkin sama lagi. Sama maksudnya acara-acara acara-acara yang sifatnya seremonial mungkin dikurangi. Betul. Tapi
Saya tuh Bang setiap tahun nanti mau ngadain namanya Silatda. Silatda itu kita bagi zona barat, timur, tengah. Hmm. Nah, jadi mereka ngadain Silatda, mengumpulkan apa namanya DPD KNPI untuk Hmm. silaturahmi dan sebagainya. Itu sih. Terlepas dari kekalahan Bung Alfian di Ya. Kapuas, bagi anak muda sekarang yang terkadang ragu-ragu. Mm-mm. Kalau di Sentara kan ragu-ragu mending pulang gitu ya. Iya. Nah, apakah harus menempuh tantangan itu atau mending mundur gitu ya? Dia mau melakukan sesuatu. Waduh, ini berat nih pertanyaannya nih. Kalau saya sih Bang, kalau sekarang harus dengarkan, pertimbangkan masukan orang lain. Hmm. Cuma keputusan tetap di kamu. Karena apa? Kalau misalnya sudah dengarkan pertimbangan orang lain, lalu keputusannya bukan di dia, dia pasti nyalahin orang lain nih. Hmm. Hmm. Tapi kalau dia dengerin pertimbangan orang lain, lalu keputusan itu diambil dia, kalaupun salah, salahnya dia sendiri. Kalau dulu saya mungkin ngasih taunya gas Hmm. terus saja, Gas salah terus ya. benar gas. Tapi kalau Hmm. sekarang penuh pertimbangan sih Bang, Hmm. seperti itu. Harus matang ya. Harus matang, harus pikir kalau orang bilang tuh mudaratnya dengan Hmm. kebaikannya itu lebih banyak mana. Hmm. Gitu. Nah itu karena pengalaman di politik. Nah, tapi kalau misalnya anak muda yang ingin berwirausaha misalnya, nah, kayak gitu apa namanya yang bisa disampaikan Bung Alfian? Oh iya, itu sama Bang. Jadi, nah itulah kalau di wirausaha saya lebih berpikir resikonya lebih tinggi Bang dibanding di Hmm. politik. Mhm. Nah, saya kalau menyarankan anak muda, kalau mau bikin suatu usaha, itu lihat dulu pangsa pasarnya dulu sebelum Mhm. bikin. Kalau bikin ini kan gampang Bang. Ya. Pinjaman uang juga gampang dari Ya. perbankan dan sebagainya. Tapi kalau pasarnya nggak jelas, nggak bisa Bang. Ini contoh Bang, kayak saya apa namanya ada usaha penanaman pohon, Mhm. kayak penghijauan seperti itu di lokasi namanya Rehabdas Bang. Nah, saat saya mau bikin, bikin perusahaannya itu, saya pelajarin dulu Bang. Nah ini saingan saya siapa nih? Ternyata orang lokal itu cuma saya. Mhm. Nah saya masuk, ada koneksi nggak? Ada, langsung bikin perusahaannya saya Bang. Dapat saya kontrak, langsung kerja. Nah dan sebelum kerja itu saya pelajari juga cara kerjanya seperti apa. Mhm. Kalau saya bilang Gen Z sekarang itu smart worker itu lebih bagus daripada smart worker apa namanya lebih bagus daripada hard worker. Hmm. Artinya kita lebih baik misalnya menyewa orang apa namanya hire orang yang sudah berpengalaman bisa mengatur itu semua dibanding kita mempelajari lagi dari awal Dan coba-coba dan gitu ya. coba-coba. Dan jaringan juga sangat perlu ya. Iya, jaringan sangat perlu Bang. Apalagi saya mohon maaf di HIPMI ini jaringan bisnisnya luar biasa dan saya mendapat jaringan bisnis itu di HIPMI Bang. Nah, secara umum Bung Alfian, terlepas dari itu melihat anak muda sekarang, apakah ada sudah perubahan pergeseran mindset yang berharap jadi PNS? Ada nggak? Dulu kan, waduh, PNS lebih enak gitu ya. Ada nggak perubahan bergeser ke wirausaha? Sepertinya iya Bang. Sepertinya iya karena anak-anak zaman sekarang itu kalau ditanya nggak ada yang cita-citanya jadi PNS. Tapi pas pembukaan lowongan PNS banyak banget yang daftar. Itu mungkin gini Bang, yang mendaftar PNS itu mungkin bingung sudah. Dia mau usaha bingung. Sebenarnya mungkin dia keinginannya mau usaha, cuma dia bingung memulainya seperti apa. Nah itu yang saya katakan tadi, gimana mereka ini yang ragu-ragu tadi kadang melangkah tidak. Nah. Saya kasih contoh gini Bang, waktu saya kuliah dulu, zaman saya itu kan 2007 Bang, saya kuliah. Nah waktu itu dulu zaman BlackBerry, BlackBerry kan. Nah BlackBerry kan harga mahal Bang untuk anak mahasiswa. Betul. Lalu waktu itu kita ada forum jual beli yang seperti Tokopedia, dulu namanya Kaskus Bang. Betul, Kaskus. Nah Kaskus, saya main Kaskus dulu Bang. Nah jadi di Kaskus itu ada yang jual namanya BlackBerry refurbish yang sudah didaur ulang, tapi namanya BM katanya. Lebih murah Bang harganya Bang. Karena waktu itu di zaman saya sudah ada Facebook. Nah, saya jual lah itu di Facebook Bang. Saya kopas kayak copy gambarnya saya pasang di Facebook. Saya bilang pre-order. Alhamdulillah itu Bang dari
bisnis itu. Saya lihat karena banyak orang-orang yang pengen punya BlackBerry teman-teman saya tapi nggak bisa. Mm. Nah, saya jual itu lumayan hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu saya usaha ini Bang, waktu zaman 2007 itu kan masih mahal paket data Bang. Iya, betul. Paket data kan dulu SMS 150 dan sebagainya Iya, kan. iya, iya. Nah, waktu itu di Kaskus ada yang jual paket internet itu misalnya jual bayar 100.000 per bulan itu bebas kuotanya Bang. Mhm. Nah, itu saya copy paste Bang, saya bikin di Facebook, laku terjual Dan Bang. jalan ya. Dan jalan. Memang eh, para anak muda ini harus lihat dulu. Saya bilang dari pangsa pasarnya, apa instingnya untuk melihat. Membaca peluang-peluang itu Iya, ya. iya itu Bang. Itu paling penting itu sebenarnya. Hmm. Seperti itu. Nah, di bagian akhir perbincangan kita, Bung Alfian, apa pelajaran paling berharga yang bisa dibagikan kepada anak muda dari pengalaman di KNP, kemudian pengalaman di kalah di pilkada itu? Pengalaman paling berharga adalah dengarkan nasihat orang-orang terdekatmu, terutama keluarga. Mhm. Itu harus jadi pertimbangan utama itu tuh. Yang kedua, nekat boleh, tolol jangan. Jadi nekat boleh, Tolol jangan. Yang ketiga, saya pesan sama anak muda di Kalimantan Tengah, berpikirlah positif Bang. Dalam menghadapi situasi apapun berpikirlah positif. Karena gini, kadang itu kalau kita berpikir negatif, racun. auranya negatif semua. Saya pernah lihat teman saya yang ngeluh terus itu memang negatif Bang. Cuma kalau seperti saya ketiga bulan itu kan aura negatif Dan aja. keluhan itu bisa jadi doa jadinya. Iya, pas saya positif, alhamdulillah. Dan Pak Gubernur bilang sendiri, saya bangga sama kamu Alfian. Bisa dalam 3 bulan kamu ketawa lagi sekarang dan menertawakan kekalahanmu katanya. Baik, terima kasih Bung Alfian Siap. telah berbagi di podcast Beat of Life. Wah, Beat of Life siap. Detak kehidupan. Jadi ini berbagi untuk teman-teman, bukan melihat kegagalan seseorang, tetapi bagaimana kita mengambil hikmah dari sebuah perjalanan hidup. Siap. Sekali lagi terima kasih Bung Alfian. Sukses Sama-sama, selalu Bang. di Amin. KNP dan terus melangkah. Amin. Abang juga harus sehat, yang penting. Amin. Dan podcastnya kalau bisa besar. Amin, amin, amin. Terima kasih, Bung Alfian. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, demikian perbincangan saya dengan anak muda 36 tahun yang sudah luar biasa perjalanannya, jatuh dan bangun, tapi sekarang sudah bisa mentertawai saya di sini. Luar biasa. Semoga bermanfaat. Siap. Apa yang telah dibagikan untuk kita semua. Terima kasih. Hasta la vista.